Gadis cantik datang untuk mencari jodoh, tapi justru terjebak dalam pernikahan yang tak pernah ia minta. Dipilih CEO kaya, dimanjakan kemewahan. Namun satu rahasia besar membuat segalanya berubah. Cinta atau kebebasan? Ayla Kirana berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya yang sempit. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan kipas angin tua di langit-langit berdecit seperti ikut mengeluh bersama nasibnya. Ia menatap wajahnya sendiri lama. Terlalu lama. Ini gila, gumamnya pelan. Formulir pendaftaran ajang pencarian jodoh itu masih terbuka di layar ponselnya. Judulnya berbunyi manis. Mencari cinta sejati di era modern. Tapi Ayla tahu, tak ada yang benar-benar manis dari cinta, tidak setelah apa yang dialaminya. 2 bulan lalu, ia memergoki Dimas, pria yang ia pacari hampir 3 tahun, sedang tertawa di sebuah kafe. Tertawa, sambil menggenggam tangan perempuan lain. Bukan pelukan, bukan ciuman, tapi genggaman itu lebih jujur dari 1000 janji. Aku cuma capek sama hidup kamu yang ribet, Ayla, kata Dimas waktu itu tanpa rasa bersalah. Kamu terlalu sederhana, aku butuh sesuatu yang lebih. Lebih? Kata itu menghancurkan Ayla lebih dari pengkhianatan itu sendiri. Kini, ia menghela napas panjang. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Entah apa yang ia cari. Pembuktian? Pelarian? Atau sekadar ingin merasa dipilih sekali saja dalam hidupnya? Hari audisi datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ruang tunggu penuh oleh perempuan dengan gaun mahal, tas bermerek, dan senyum yang terlalu percaya diri. Ayla duduk di sudut, mengenakan dress sederhana berwarna biru muda, murah, tapi bersih. Lihat dia, kayak nyasar. Bisik seseorang, tak cukup pelan. Ayla menunduk. Luka lamanya terasa berdenyut, tapi ia bertahan. Saat namanya dipanggil, ia melangkah maju. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut kalah, tapi karena ia sudah terlalu sering merasa tak cukup. Kenapa kamu ikut acara ini? Tanya salah satu juri. Ayla terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, jujur, terlalu jujur. Aku pernah dikhianati. Dan aku ingin percaya bahwa cinta tidak selalu memilih yang paling kaya atau paling cantik. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa juri saling pandang. Seseorang tersenyum tipis. Ayla tidak tahu. Kalimat itu akan mengubah hidupnya. Atau menghancurkannya dengan cara yang sama sekali baru. Ayla baru menyadari satu hal ketika lampu-lampu studio menyala terang dan kamera mulai bergerak mengikuti setiap langkahnya. Ajang pencarian jodoh ini bukan sekadar tempat mencari cinta. Ini adalah panggung penghakiman. Sorot lampu terasa panas di kulitnya. Udara di dalam studio mendadak pengap, dipenuhi aroma parfum mahal yang saling bertabrakan. Tawa para peserta lain terdengar riuh. Terlalu riuh. Seolah mereka sedang berada di pesta kemenangan, bukan kompetisi yang akan mengadu harga diri. Ayla berdiri di barisan belakang, memeluk map kecil berisi biodata dirinya. Tangannya berkeringat. Bukan karena gugup tampil, melainkan karena ia merasa tidak pantas berada di sini. Peserta akan dipanggil satu persatu untuk sesi perkenalan. Suara pembawa acara menggema ceria, terlalu ceria. Tunjukkan keunikan kalian. Jangan malu-malu. Mudah bagi mereka mengatakan itu. Satu persatu, peserta maju. Ada yang memamerkan bisnis keluarga. Ada yang berbicara tentang liburan ke luar negeri. Ada pula yang sengaja menjatuhkan diri sebagai wanita rapuh. Namun dengan tas yang nilainya setara gaji Ayla selama berbulan-bulan. Tepuk tangan bergema. Sorak-sorai terdengar palsu, namun memekakan. Saat nama Ayla dipanggil, beberapa pasang mata langsung melirik sinis. Oh, dia lagi, bisik seorang wanita bergaun merah menyala. Yang kemarin bikin suasana jadi sedih itu.
Ayla melangkah maju. Kakinya terasa berat, tapi ia menegakkan punggung. Jika ia sudah sejauh ini, mundur hanya akan membuatnya semakin kecil. "Hai, Ayla," sapa pembawa acara dengan senyum ramah. "Ceritakan tentang dirimu. Apa yang membuatmu berbeda?" Pertanyaan sederhana, namun jawabannya bisa menjadi pisau bermata dua. Ayla menelan ludah. Ia menatap ke arah kamera, dan untuk sesaat, bayangan wajah Dimas melintas di pikirannya. Senyum meremehkan itu, kata lebih yang masih menggema di kepalanya. "Aku tidak punya bisnis besar," ucap Ayla perlahan. "Aku juga tidak berasal dari keluarga berada." Beberapa peserta terkekeh kecil. Ada yang tak repot-repot menutupi ekspresi merendahkan. "Tapi," lanjut Ayla, suaranya bergetar, namun tegas. "Aku tahu bagaimana rasanya berjuang. Dan aku percaya, cinta yang baik tidak akan membuat seseorang merasa rendah." Studio mendadak hening. Tidak ada musik latar. Tidak ada tepuk tangan instan. Hanya keheningan yang terasa menekan, dan anehnya, jujur. Salah satu juri, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam, mencatat sesuatu di kertasnya. Juri pria di sampingnya mengangguk pelan. Ayla kembali ke tempatnya dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah barusan itu adalah keberanian atau kebodohan. Waktu istirahat tiba. Para peserta berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Tawa kembali pecah, kali ini lebih terkendali, lebih penuh strategi. Ayla memilih duduk sendiri di bangku panjang dekat dinding. Ia membuka botol air minum dan menghela napas panjang. "Berani juga kamu bicara begitu?" Sebuah suara menyela. Ayla menoleh. Seorang gadis berambut pendek, mengenakan pakaian simpel namun rapi, berdiri di sampingnya. Wajahnya tidak dibuat-buat, matanya jujur. "Aku Livia," katanya sambil tersenyum kecil. "Kebanyakan orang di sini bicara buat terlihat hebat. Kamu, beda." Ayla tersenyum tipis. "Atau cuma terlihat bodoh?" Livia tertawa kecil. Di tempat seperti ini, bodoh dan tulus sering tertukar. Untuk pertama kalinya sejak datang ke studio, Ayla merasa tidak sendirian. Namun perasaan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, Ayla melihat seorang pria berdiri di balik kaca ruang kontrol. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, setelan jasnya gelap dan sederhana. Tanpa logo mencolok, tanpa usaha menarik perhatian. Namun ada sesuatu dari caranya berdiri. Tenang. Berwibawa. Seolah dunia menunggu keputusannya. "Siapa dia?" tanya Ayla tanpa sadar. Livia mengikuti arah pandangnya. Wajahnya langsung berubah. "Itu, salah satu kandidat utama," bisiknya. "CEO. Super kaya. Jarang muncul. Katanya cuma datang untuk melihat, bukan ikut campur." Tatapan Ayla dan pria itu bertemu sesaat. Hanya sesaat. Namun jantung Ayla berdegup keras. Tatapan itu tidak dingin. Tidak juga ramah. Lebih seperti menilai. Pria itu mengalihkan pandangannya lebih dulu. Namun Ayla tahu, sejak detik itu, sesuatu telah berubah. Ia datang ke acara ini sebagai gadis yang tak diharapkan siapapun. Namun kini, ia mulai merasa diperhatikan. Dan entah kenapa, perasaan itu justru membuatnya takut. Ayla baru menyadari satu hal ketika lampu-lampu studio menyala terang dan kamera mulai bergerak mengikuti setiap langkahnya. Ajang pencarian jodoh ini bukan sekadar tempat mencari cinta. Ini adalah panggung penghakiman. Sorot lampu terasa panas di kulitnya. Udara di dalam studio mendadak pengap, dipenuhi aroma parfum mahal yang saling bertabrakan. Tawa para peserta lain terdengar riuh. Terlalu riuh, seolah mereka sedang berada di pesta kemenangan, bukan kompetisi yang akan mengadu harga diri. Ayla berdiri di barisan belakang, memeluk map kecil berisi biodata dirinya. Tangannya berkeringat. Bukan karena gugup tampil,
melainkan karena ia merasa tidak pantas berada di sini. Peserta akan dipanggil satu persatu untuk sesi perkenalan. Suara pembawa acara menggema ceria, terlalu ceria. Tunjukkan keunikan kalian. Jangan malu-malu. Mudah bagi mereka mengatakan itu. Satu persatu, peserta maju. Ada yang memamerkan bisnis keluarga. Ada yang berbicara tentang liburan ke luar negeri. Ada pula yang sengaja menjatuhkan diri sebagai wanita rapuh. Namun dengan tas yang nilainya setara gaji Ayla selama berbulan-bulan. Tepuk tangan bergema. Sorak-sorai terdengar palsu, namun memekakan. Saat nama Ayla dipanggil, beberapa pasang mata langsung melirik sinis. Oh, dia lagi, bisik seorang wanita bergaun merah menyala. Yang kemarin bikin suasana jadi sedih itu. Ayla melangkah maju. Kakinya terasa berat, tapi ia menegakkan punggung. Jika ia sudah sejauh ini, mundur hanya akan membuatnya semakin kecil. Hai, Ayla, sapa pembawa acara dengan senyum ramah. Ceritakan tentang dirimu. Apa yang membuatmu berbeda? Pertanyaan sederhana, namun jawabannya bisa menjadi pisau bermata dua. Ayla menelan ludah. Ia menatap ke arah kamera, dan untuk sesaat, bayangan wajah Dimas melintas di pikirannya. Senyum meremehkan itu, kata lebih yang masih menggema di kepalanya. Aku tidak punya bisnis besar, ucap Ayla perlahan. Aku juga tidak berasal dari keluarga berada. Beberapa peserta terkekeh kecil. Ada yang tak repot-repot menutupi ekspresi merendahkan. Tapi, lanjut Ayla, suaranya bergetar, namun tegas. Aku tahu bagaimana rasanya berjuang. Dan aku percaya, cinta yang baik tidak akan membuat seseorang merasa rendah. Studio mendadak hening. Tidak ada musik latar. Tidak ada tepuk tangan instan. Hanya keheningan yang terasa menekan, dan anehnya, jujur. Salah satu juri, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam, mencatat sesuatu di kertasnya. Juri pria di sampingnya mengangguk pelan. Ayla kembali ke tempatnya dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah barusan itu adalah keberanian atau kebodohan. Waktu istirahat tiba. Para peserta berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Tawa kembali pecah, kali ini lebih terkendali, lebih penuh strategi. Ayla memilih duduk sendiri di bangku panjang dekat dinding. Ia membuka botol air minum dan menghela napas panjang. Berani juga kamu bicara begitu? Sebuah suara menyela. Ayla menoleh. Seorang gadis berambut pendek, mengenakan pakaian simpel namun rapi, berdiri di sampingnya. Wajahnya tidak dibuat-buat, matanya jujur. Aku Livia, katanya sambil tersenyum kecil. Kebanyakan orang di sini bicara buat terlihat hebat. Kamu, beda. Ayla tersenyum tipis. Atau cuma terlihat bodoh? Livia tertawa kecil. Di tempat seperti ini, bodoh dan tulus sering tertukar. Untuk pertama kalinya sejak datang ke studio, Ayla merasa tidak sendirian. Namun perasaan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, Ayla melihat seorang pria berdiri di balik kaca ruang kontrol. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, setelan jasnya gelap dan sederhana. Tanpa logo mencolok, tanpa usaha menarik perhatian. Namun ada sesuatu dari caranya berdiri. Tenang. Berwibawa. Seolah dunia menunggu keputusannya. Siapa dia? Tanya Ayla tanpa sadar. Livia mengikuti arah pandangnya. Wajahnya langsung berubah. Itu, salah satu kandidat utama. Bisiknya. CEO. Super kaya. Jarang muncul. Katanya cuma datang untuk melihat, bukan ikut campur. Tatapan Ayla dan pria itu bertemu sesaat. Hanya sesaat. Namun jantung Ayla berdegup keras. Tatapan itu tidak dingin. Tidak juga ramah. Lebih seperti menilai. Pria itu mengalihkan pandangannya lebih dulu. Namun Ayla tahu, sejak detik itu, sesuatu telah berubah. Ia datang ke acara ini sebagai gadis yang tak diharapkan siapapun. Namun kini, ia mulai merasa diperhatikan. Dan entah kenapa, perasaan itu justru membuatnya takut. Ayla tidak pernah menyukai ruangan yang terlalu sunyi. Dan pagi itu, ruang wawancara pribadi terasa terlalu hening. Seolah setiap tarikan napasnya diawasi. Ia duduk di kursi empuk berlapis kulit,
Jemarinya saling mengait di pangkuan. Di depannya, meja kayu gelap mengilap memantulkan cahaya lampu. Dingin, rapi, sempurna. Segalanya terasa asing bagi gadis yang terbiasa dengan bangku plastik kosan dan meja makan yang sudah goyah satu kakinya. Pintu terbuka perlahan. Pria itu masuk tanpa tergesa. Setelan jasnya sederhana. Hitam polos, potongan presisi, namun aura yang dibawanya membuat ruangan seakan mengecil. Tinggi, tenang, dan terlalu terkendali untuk sekadar menjadi penonton acara televisi. Ayla Kirana, ucapnya pelan, suaranya rendah namun jelas. Terima kasih sudah datang. Ayla berdiri refleks. Terima kasih juga, Pak. Ia tidak tahu harus memanggil apa. Ragendra, katanya singkat. Panggil saja Ragendra. Nama itu menggantung di udara. Berat dan mahal. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun terasa ada jurang tak kasat mata, jurang antara dunia Ayla dan dunia pria ini. Aku menonton semua sesimu, kata Ragendra tanpa basa-basi. Kamu tidak mencoba menyenangkan siapapun. Ayla menelan ludah. Aku tidak pandai berpura-pura. Senyum tipis muncul di sudut bibir Ragendra. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat, tapi juga tidak dingin. Itu yang membuatmu menonjol. Keheningan kembali turun. Ayla merasa tatapannya ditelanjangi, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Ragendra menatapnya seperti seseorang yang terbiasa membaca laporan keuangan, grafik naik turun, dan kebohongan yang dibungkus kata manis. Kamu tahu kenapa aku ikut terlibat langsung sekarang? Tanya Ragendra. Ayla menggeleng. Karena acara ini mulai kehilangan makna. Jawabnya jujur. Semua orang bermain peran. Kamu tidak. Ayla tersenyum kecil. Atau mungkin aku cuma terlalu bodoh untuk bermain. Ragendra terkekeh pelan. Suara itu mengejutkan Ayla. Untuk sesaat, ia lupa bahwa pria ini adalah CEO dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Kejujuran tidak pernah bodoh, katanya. Hanya mahal. Sejak hari itu, perubahan terjadi terlalu cepat. Ayla mendapat jadwal khusus. Wawancara tambahan. Sesi diskusi privat. Tidak diumumkan, tapi terasa. Para peserta lain mulai memperhatikan, dan tidak semuanya dengan niat baik. Selena menghampirinya di ruang rias, senyum di wajahnya tajam seperti kaca. Hati-hati, katanya lirih. Pria seperti dia tidak memilih tanpa alasan. Ayla mengangkat wajahnya. Maksudmu? Selena mendekat. Dia tidak mencari pasangan. Dia mencari kendali. Ayla terdiam. Namun sebelum ia bisa menjawab, Selena sudah berlalu, meninggalkan aroma parfum mahal dan peringatan yang tak jelas niatnya. Malam itu, Ragendra mengundang Ayla makan malam. Bukan di studio. Bukan di tempat umum. Sebuah restoran privat di lantai atas gedung pencakar langit. Kaca-kaca besar menampilkan kota yang berkilauan, lampu-lampu kecil seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ayla mengenakan gaun sederhana yang dipinjamkan kru. Ia merasa seperti sedang memainkan peran yang terlalu besar untuk tubuhnya. Kamu tidak harus terkesan, kata Ragendra saat melihatnya. Aku lebih suka kamu seperti kemarin. Aku tidak tahu versi mana yang kamu maksud, jawab Ayla jujur. Ragendra tersenyum. Yang tidak takut terlihat kecil. Makan malam berlangsung tenang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada rayuan murahan. Mereka berbicara tentang buku, tentang kota kecil tempat Ayla dibesarkan, tentang kesendirian yang datang meski dikelilingi banyak orang. Aku tumbuh cepat, ujar Ragendra suatu ketika. Terlalu cepat. Orang-orang menyukai apa yang kupunya, bukan siapa aku. Ayla menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat retakan kecil di balik kesempurnaan itu. Kesepian tidak memilih status, katanya pelan. Tatapan Ragendra mengeras, lalu melunak. Di akhir malam, Ragendra berdiri dan berkata dengan nada yang membuat jantung Ayla berdetak lebih cepat. Ayla, aku ingin memilihmu. Kalimat itu sederhana, namun bobotnya menekan dada Ayla. Bukan hanya untuk acara ini, lanjut Ragendra. Aku ingin kamu tinggal bersamaku. Sementara waktu. Tanpa paksaan. Ayla terdiam.
Dunia seakan berhenti berputar. Tinggal bersamanya, di rumahnya, di dunianya. Aku tidak bisa menjanjikan cinta, tambah Ragendra. Tapi aku bisa menjanjikan keamanan. Kata itu, keamanan, menggoda, dan menakutkan sekaligus. Ayla memandang kota di bawah sana. Cahaya-cahaya itu indah, namun jauh. Seperti mimpi yang bisa lenyap jika disentuh. Ia memikirkan kosannya. Hidupnya yang sederhana. Luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan pria di depannya, yang menawarkan dunia, namun menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Aku butuh waktu, ucap Ayla akhirnya. Ragendra mengangguk. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Namun saat Ayla berbalik untuk pergi, ia mendengar Ragendra berkata pelan, nyaris berbisik. Jika kamu masuk ke hidupku, Ayla, tidak ada jalan keluar yang mudah. Langkah Ayla terhenti. Peringatan atau kejujuran? Ia tidak tahu. Yang pasti, sejak malam itu, Ayla sadar. Ia tidak lagi berada di panggung pencarian cinta. Ia sudah melangkah ke wilayah kekuasaan. Mobil hitam itu meluncur mulus melewati gerbang besi tinggi yang perlahan terbuka ke dalam. Ayla menahan napas saat matanya menangkap hamparan taman luas dengan pepohonan rapi, air mancur yang berkilau, dan bangunan megah berwarna gading berdiri anggun di tengahnya. Rumah itu bukan sekadar besar. Rumah itu terlalu sempurna. Aku akan tinggal di sini, gumam Ayla lirih, nyaris tak terdengar. Ragendra duduk di sampingnya, sikapnya tenang seperti biasa. Sementara, sampai kamu merasa nyaman? Kata nyaman kembali diucapkan. Kata yang terdengar aman, namun semakin lama terasa ambigu. Begitu pintu mobil dibukakan, Ayla disambut oleh barisan pelayan dengan seragam rapi. Mereka menunduk sopan, senyum mereka profesional, terlalu profesional untuk disebut ramah. Selamat datang, Nona Ayla, ucap salah satu dari mereka. Ayla refleks menunduk balik. Jantungnya berdetak canggung. Ia tidak pernah dipanggil Nona dengan nada seperti itu. Di kosannya, ia hanya Ayla. Gadis yang sering lupa membayar listrik tepat waktu. Langkahnya menggema di lantai marmer. Setiap sudut rumah terasa dingin, bersih, dan asing. Dinding-dinding tinggi dipenuhi lukisan mahal yang tidak ia pahami. Bau kayu dan parfum mahal bercampur menjadi aroma yang membuat kepalanya sedikit pening. Kamar kamu di sayap timur, kata Ragendra sambil berjalan di depannya. Jika ada yang kamu butuhkan, sampaikan saja. Ayla mengangguk. Ia ingin bertanya banyak hal, namun lidahnya terasa keluh. Kamar itu luas, dengan jendela besar menghadap taman belakang. Tempat tidur empuk, lemari penuh pakaian baru, semuanya sudah disiapkan. Terlalu siap. Aku tidak minta ini, ucap Ayla akhirnya, suara kecilnya memecah keheningan. Ragendra menoleh. Aku tahu. Anggap saja ini fasilitas. Fasilitas. Ayla tersenyum tipis. Kata itu mengingatkannya pada perusahaan, bukan hubungan antar manusia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang dibungkus sutra. Ayla tidak perlu bangun pagi untuk mengejar angkutan umum. Sarapan tersaji rapi. Waktu seakan melambat, tanpa tagihan, tanpa suara tetangga bertengkar, tanpa kekhawatiran akan besok. Namun di balik kenyamanan itu, ada aturan-aturan kecil yang perlahan muncul. Jam makan malam ditentukan. Tamu harus diberitahu sebelumnya. Telepon tertentu disarankan untuk tidak diangkat. Bukan larangan, kata Ragendra suatu malam ketika Ayla bertanya. Hanya demi ketenangan. Ayla mengangguk. Lagi, ia mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Di rumah sebesar ini, ia jarang benar-benar sendirian. Ada mata yang mengawasi. Ada telinga yang mendengar. Dan setiap langkahnya tercatat dalam keheningan. Suatu sore, Ayla menerima pesan dari Livia. Kamu baik-baik saja? Kamu menghilang. Ayla menatap layar ponsel lama sebelum membalas. Aku di tempat baru. Aman. Kata itu terasa hambar. Aman? Tapi mengapa dadanya terasa sesak? Hubungannya dengan Ragendra tetap sopan. Terlalu sopan. Mereka makan malam bersama beberapa kali dalam seminggu. Bicara tentang pekerjaan Ragendra,
Tentang acara yang masih berjalan tanpa kehadiran Ayla secara langsung. Tentang rencana-rencana besar yang selalu terdengar logis dan dingin. Aku akan menarikmu secara resmi sebagai pilihanku, kata Ragendra suatu malam. Waktu yang tepat penting. Ayla menatapnya. Waktu untuk siapa? Untuk Citra, jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk, meski Ayla menghargai kejujurannya. Di malam-malam sunyi, Ayla sering berdiri di depan jendela kamar, menatap taman yang gelap. Indah, namun terasa jauh. Seperti hidup orang lain. Ia mulai merindukan hal-hal kecil. Suara hujan di atap sengkosan, tawa Livia, bahkan kerepotan hidupnya sendiri. Suatu hari, ia memberanikan diri keluar rumah sendirian. Namun langkahnya terhenti di gerbang. Maaf, Nona Ayla, kata petugas keamanan dengan sopan. Kami perlu pemberitahuan lebih dulu. Ayla terdiam. Pemberitahuan ke siapa? Petugas itu ragu sejenak. Ketuan Ragendra. Dada Ayla mengencang. Ia berbalik, masuk kembali ke rumah besar itu dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya, kata Selena terngiang jelas di kepalanya. Dia tidak mencari pasangan. Dia mencari kendali. Malam itu, Ayla memutuskan bertanya langsung. Ragendra, katanya saat makan malam. Jika aku ingin pergi, apakah aku boleh? Ragendra meletakkan sendoknya perlahan. Tatapannya tidak marah. Tidak terkejut. Kamu bebas, katanya tenang. Tapi kebebasan selalu punya konsekuensi. Ayla menelan ludah. Seperti apa? Dunia di luar sana tidak seaman yang kamu kira, jawab Ragendra. Dan tidak semua orang akan melindungimu seperti aku. Melindungi? Ayla tersenyum pahit. Atau mengurung? Untuk sesaat, hanya sesaat, rahang Ragendra mengeras. Kamu mulai salah paham, katanya pelan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Ayla tidak menjawab. Ia bangkit dari kursinya dengan tangan gemetar. Di kamar, ia mengunci pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Napasnya terengah. Air mata menggenang tanpa suara. Ia datang ke sini mencari cinta. Namun kini ia bertanya-tanya. Apakah kemewahan ini hadiah? Atau harga yang harus dibayar untuk dipilih? Saat Ayla meraih ponselnya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Ayla menatap layar itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Siapa orang ini? Dan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Malam itu, Ayla tidak bisa tidur. Jam dinding di kamarnya berdetak pelan. 1 detik, 1 detik. Seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Lampu kamar sengaja ia biarkan redup. Namun pikirannya justru semakin terang, terlalu terang. Pesan itu masih terpampang di layar ponselnya. Jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Nomor yang sama. Nada yang sama. Dan kini, rasa takut yang jauh lebih besar. Ayla memeluk lututnya di atas ranjang. Ia mencoba mengingat sejak kapan semuanya mulai terasa salah. Sejak ia masuk rumah ini? Atau sejak ia merasa aman tanpa perlu bertanya? Pintu kamarnya diketuk. Pelan. Terlalu sopan untuk malam seperti ini. Ayla, suara Ragendra terdengar dari balik pintu. Kita perlu bicara. Jantung Ayla berdegup keras. Ia berdiri perlahan, membuka pintu hanya sedikit. Ragendra berdiri di luar, masih dengan setelan rapi, seolah dunia bisnis tidak pernah tidur bersamanya. Sekarang? Tanya Ayla. Sekarang? Jawab Ragendra singkat. Mereka duduk di ruang kerja Ragendra. Ruangan itu dingin, penuh rak buku tebal dan layar-layar besar yang menampilkan grafik serta data yang tidak Ayla mengerti. Di tempat inilah, ia sadar, keputusan besar dibuat, tanpa melibatkan perasaan. Kamu mencoba keluar rumah hari ini, ujar Ragendra tanpa basa-basi. Ayla menegakkan bahunya. Aku hanya ingin berjalan. Tanpa pengawalan. Tanpa pemberitahuan. Aku bukan tahanan, balas Ayla, suaranya bergetar, namun tegas. Ragendra menatapnya lama. Tidak marah.
tidak membentak. Namun justru itu yang membuat Ayla semakin gelisah. Ayla, katanya akhirnya, ada hal-hal yang belum bisa kamu pahami. Cobalah jelaskan. Ayla membalas. Aku lelah merasa bodoh di rumah ini. Keheningan jatuh di antara mereka. Ragendra menghela napas. Pertama kalinya Ayla melihatnya melakukan itu, seolah ia benar-benar sedang mempertimbangkan sesuatu. Kamu dipilih bukan hanya karena kamu berbeda, ujar Ragendra pelan. Kamu dipilih karena kamu aman. Ayla mengerutkan kening. Aman? Dari apa? Ragendra berdiri, berjalan ke jendela besar. Lampu-lampu kota berkilau di luar. Sama indahnya, dan sama jauhnya. Ada pihak-pihak yang mengawasi hidupku, katanya. Bisnis besar tidak hanya tentang uang. Ada kepentingan. Ada musuh. Dada Ayla mengencang. Dan aku ada di tengah-tengah itu. Kamu menjadi bagian dari citraku, jawab Ragendra jujur. Wanita sederhana. Bersih. Tidak terkontaminasi ambisi. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, namun terasa seperti label. Aku bukan properti, ujar Ayla lirih. Ragendra menoleh. Tatapannya tajam. Aku tidak pernah memperlakukanmu seperti itu. Tidak. Ayla tertawa kecil. Getar, nyaris pecah. Aku bahkan tidak bisa keluar rumah tanpa izin. Itu perlindungan? Atau pengawasan? Suara Ayla meninggi untuk pertama kalinya. Dadanya naik turun. Semua rasa takut, bingung, dan tertekan yang ia pendam selama ini akhirnya tumpah. Ragendra terdiam. Dan disitulah Ayla melihatnya. Retakan kecil di balik kendali sempurna itu. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, kata Ayla perlahan. Dan aku yakin, itu bukan demi kebaikanku. Ragendra tidak langsung menjawab. Ia kembali duduk, menyandarkan punggung, jemarinya saling bertaut. Untuk sesaat, ia terlihat lelah. Kamu tidak seharusnya terlibat sejauh ini, katanya pelan. Tapi sudah terlambat. Kata itu membuat perut Ayla mual. Apa maksudmu? Ragendra menatapnya lurus. Tidak ada senyum mahal kali ini. Tidak ada kelembutan yang dibungkus ketenangan. Aku sedang diselidiki, ucapnya. Secara internal dan eksternal. Dunia Ayla seakan runtuh. Diselidiki? Kenapa? Penggabungan perusahaan. Manipulasi data. Permainan kekuasaan, jawab Ragendra datar. Aku tidak bersalah. Tapi kebenaran tidak selalu menang cepat. Ayla berdiri dengan tubuh gemetar. Dan aku di sini untuk apa? Untuk menyeimbangkan narasi, jawab Ragendra tanpa ragu. Narasi. Ayla merasa napasnya tercekat. Jadi aku ini, tameng? Ragendra terdiam. Keheningan itu adalah jawaban paling kejam. Air mata Ayla jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan yang terlalu halus untuk disadari sejak awal. Kamu memintaku tinggal, ucap Ayla pelan, bukan karena kamu memilihku, tapi karena kamu membutuhkanku. Aku tetap peduli padamu, Ragendra berkata cepat. Peduli tidak sama dengan jujur. Ayla membentak, suaranya pecah. Ia berbalik, hendak keluar. Namun Ragendra berdiri dan berkata dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak aman. Ayla berhenti melangkah. Ancaman atau peringatan? Tanyanya tanpa menoleh. Ragendra tidak menjawab. Malam itu, Ayla mengunci dirinya di kamar. Tangannya gemetar saat ia mengemas beberapa pakaian seadanya. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal ia tahu pasti. Ia tidak bisa tinggal. Saat ia membuka jendela kecil di kamarnya, sebuah amplop terselip di bawah tirai. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, hanya satu kalimat tertulis tangan. Besok pagi, semua akan berubah. Jika kamu ingin hidupmu tetap milikmu, jangan biarkan dia memilih untukmu. Air mata Ayla jatuh di atas kertas itu. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal bertahan hidup. Dan pilihan Ayla harus dibuat sekarang. Pagi datang tanpa matahari. Langit di luar jendela kamar Ayla kelabu,
seperti sengaja menahan cahaya agar tidak ikut campur dalam kekacauan batinnya. Ia duduk di tepi ranjang sejak subuh, koper kecil terbuka di lantai, pakaian terlipat setengah hati, tanda bahwa ia belum benar-benar yakin pada keputusannya sendiri. Amplop itu masih ada di tangannya. Tulisan tangan yang tegas namun terburu-buru. Peringatan yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Besok pagi, semua akan berubah. Berubah bagaimana? Untuk siapa? Ayla memejamkan mata. Ingatan tentang Ragendra berkelebat. Tatapan tenangnya, caranya berbicara seolah semua bisa dikendalikan jika dihitung dengan benar. Pria itu tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa secara kasar. Namun justru disitulah letak bahayanya. Ia mengatur hidup Ayla seperti menyusun strategi bisnis. Rapi, efisien, tanpa meminta persetujuan penuh. Ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Ayla, suara Ragendra terdengar tertahan. Aku tahu kamu belum tidur. Kita harus menyelesaikan ini. Ayla berdiri. Napasnya bergetar, tapi kakinya melangkah mantap. Ia membuka pintu sepenuhnya. Ragendra berdiri di sana tanpa jas. Kemejanya kusut sedikit. Detail kecil yang mengejutkan Ayla. Pria itu tampak terdesak. Kamu mau pergi? Kata Ragendra langsung. Bukan bertanya. Aku mau mengambil kembali kendali atas hidupku. Jawab Ayla tenang. Ragendra menghela napas panjang. Kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di luar. Dan kamu tidak pernah benar-benar mencoba membuatku mengerti. Balas Ayla. Mereka saling menatap. Tidak ada jarak fisik yang dekat, namun jarak di antara mereka terasa menganga. Ayla, Ragendra melunakkan suaranya. Aku bisa melindungimu. Aku selalu melindungimu. Dengan mengurungku? Tanya Ayla lirih. Itu bukan mengurung. Itu mengamankan. Kamu mengamankan posisimu. Ayla menyela. Bukan aku. Kata-kata itu menghantam tepat sasaran. Ragendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Aku tahu kamu sedang diselidiki. Lanjut Ayla. Aku tahu aku dijadikan bagian dari narasi. Yang tidak kamu tahu, aku tidak mau jadi alat siapapun. Aku tidak pernah berniat menjadikanmu alat. Ragendra meninggikan suara. Emosi akhirnya retak dari kendalinya. Niatan tidak menghapus dampak. Ayla membalas, air mata menggenang. Aku datang ke hidupmu karena percaya. Dan kamu membalasnya dengan strategi. Keheningan kembali jatuh. Berat, menekan. Apa kamu mencintaiku? Tanya Ayla tiba-tiba. Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Tanpa rencana. Tanpa persiapan. Ragendra terkejut. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Detik itu cukup. Ayla tersenyum pahit. Jawabanmu sudah jelas. Aku peduli, ujar Ragendra akhirnya. Lebih dari yang kamu kira. Tapi tidak cukup untuk jujur sejak awal, balas Ayla. Ia menutup koper kecilnya. Suara resleting itu terdengar terlalu nyaring di ruangan sunyi. Aku akan pergi pagi ini. Ragendra melangkah maju satu langkah. Jika kamu keluar dari gerbang itu, kamu mungkin diseret ke sesuatu yang lebih buruk. Ayla mengangkat wajahnya. Tatapannya basah, namun teguh. Lebih buruk dari kehilangan diriku sendiri? Tanyanya. Ragendra tidak menjawab. Ayla keluar rumah besar itu saat matahari mulai merangkak naik, cahayanya pucat dan ragu. Tidak ada pelayan yang menghentikannya. Tidak ada satpam yang menghalangi. Seolah semua sudah diperintahkan. Atau dibiarkan. Begitu gerbang tertutup di belakangnya, dada Ayla terasa lega sekaligus kosong. Dunia di luar terasa terlalu bising, terlalu nyata. Mobil-mobil melintas. Orang-orang berjalan tanpa tahu bahwa hidup seorang gadis baru saja berbalik arah. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lagi. Kamu membuat pilihan yang benar. Tapi belum selesai. Ayla menelan ludah. Belum selesai? Ia membalas cepat. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Sebaliknya, sebuah tautan berita muncul beberapa menit kemudian. Judulnya membuat tangan Ayla gemetar.
CEO Ragendra Mahesa diduga terlibat skandal manipulasi besar, sumber internal mulai bicara. Foto Ragendra terpampang di layar. Wajahnya tenang, namun kali ini terlihat rapuh. Semua berubah. Benar-benar berubah. Ayla menyadari sesuatu dengan dingin di tengkuknya. Kepergiannya bukan kebetulan. Peringatan itu bukan iseng. Seseorang mengarahkan langkahnya sejak awal. Seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Dan Ayla, tanpa sadar, sudah masuk ke permainan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar cinta atau kemewahan. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. Jika ini perang kekuasaan, ia tidak lagi bisa bersembunyi. Berita itu menyebar lebih cepat dari hujan di musim angin. Dalam hitungan jam, nama Ragendra Mahesa memenuhi layar, televisi di warung kopi, ponsel orang-orang di halte, percakapan setengah berbisik di sudut kota. Kata-kata seperti manipulasi, penggabungan ilegal, dan sumber internal diulang tanpa ampun. Ayla duduk kaku di bangku taman dekat stasiun, koper kecilnya berada di samping kaki. Dunia bergerak, namun dirinya seperti tertinggal di satu titik yang sama. Ia membuka kembali berita itu. Membaca ulang. Mencari celah. Mencari kalimat yang membuktikan bahwa semua ini salah paham. Tidak ada. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan singkat, melainkan panggilan dari nomor tak dikenal. Jantung Ayla berdegup keras. Ia hampir tidak mengangkatnya. Hampir. Halo? Suaranya pelan, waspada. Ayla Kirana. Suara di seberang terdengar tenang, perempuan, dewasa. Akhirnya kita bicara langsung. Kamu siapa? Tanya Ayla, bangkit berdiri tanpa sadar. Anggap aku, seseorang yang memastikan kebenaran tidak dikubur bersama kekuasaan. Jawab suara itu. Namaku Mara. Nama itu asing, namun nadanya tidak. Kamu yang mengirim pesan-pesan itu? Tanya Ayla. Iya. Kenapa aku? Ayla hampir berteriak. Aku bukan siapa-siapa. Justru itu, jawab Mara. Kamu bukan bagian dari sistem. Itu yang membuatmu penting. Ayla terdiam. Angin meniup rambutnya, membawa bau asap dan debu kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya lirih. Mara menghela napas pelan. Ragendra sedang dijatuhkan. Bukan karena dia suci, tapi karena dia mulai melawan arus yang lebih besar darinya. Kamu bilang dia tidak bersalah. Ayla menegang. Aku bilang kebenaran tidak hitam putih, jawab Mara. Dia bermain kotor, tapi bukan satu-satunya. Bedanya, dia mulai kehilangan kendali. Kata itu membuat dada Ayla mengencang. Kamu tahu aku tinggal bersamanya, kata Ayla pelan. Tentu, jawab Mara tanpa ragu. Itu bagian dari pengamatanku. Ayla membeku. Kamu mengawasiku? Melindungimu, koreksi Mara. Jika kamu masih di rumah itu pagi ini, namamu sudah terseret lebih jauh. Aku cuma pion, ucap Ayla pahit. Tidak, kata Mara tegas. Pion tidak punya pilihan. Kamu memilih pergi. Hening. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Ayla akhirnya. Mara diam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih serius. Aku ingin kamu bersaksi. Bukan di pengadilan, tapi di hadapan publik. Ayla terperanjat. Apa? Kamu tahu cukup banyak. Tentang bagaimana kamu dipilih. Tentang citra. Tentang kendali, ujar Mara. Kesaksianmu bisa mematahkan narasi palsu yang sedang dibangun. Aku akan dihancurkan. Suara Ayla gemetar. Aku orang biasa. Justru karena itu, suaramu akan dipercaya, balas Mara. Dan Ragendra akan dipaksa memilih. Melindungi dirinya atau mengatakan kebenaran. Nama itu kembali menusuk. Aku tidak ingin membalas dendam, ucap Ayla lelah. Aku hanya ingin hidup tenang. Dalam dunia ini, ketenangan seringkali harus diperjuangkan, jawab Mara pelan. Aku tidak akan memaksamu. Tapi waktu kita sedikit. Panggilan terputus. Ayla berdiri lama, ponsel masih menempel di telinganya. Tangannya gemetar. Dunia terasa terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Malam itu,
Ayla tidak jadi pergi kemanapun. Ia menyewa kamar kecil di penginapan murah dekat stasiun. Dindingnya tipis. Suara kereta terdengar setiap beberapa menit. Tidak nyaman, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas bernapas. Pukul tengah malam, sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor misterius. Nama itu muncul jelas di layar. Ragendra. Jantung Ayla berhenti sesaat. Ia menatap layar lama sebelum membukanya. Aku tahu kamu melihat beritanya. Aku tidak akan membela diri. Tapi aku ingin bicara. Sekali saja. Sebagai manusia. Ayla memejamkan mata. Dadanya terasa perih. Bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena kenyataan yang tidak bisa diputar ulang. Ia membalas singkat. Di mana? Jawaban datang cepat. Di tempat pertama kita makan malam. Restoran itu kini hampir kosong. Lampu-lampunya redup, kemewahannya terasa muram. Ragendra duduk sendirian di meja pojok. Tanpa jas, tanpa aura kemenangan. Hanya seorang pria yang tampak kelelahan. Ayla duduk di depannya. Jarak mereka kini terasa sangat jauh. Aku tidak akan lama, kata Ayla. Ragendra mengangguk. Aku tidak akan menahanmu. Mereka saling menatap. Apa kamu menyesal? Tanya Ayla pelan. Ragendra menghela napas panjang. Aku menyesal tidak jujur sejak awal. Itu saja. Ayla menahan air mata. Aku menyesal menjadikanmu bagian dari perangku. Lanjut Ragendra. Aku pikir aku bisa melindungimu. Ternyata aku hanya menyeretmu. Kata-kata itu jujur. Terlambat, tapi jujur. Ada seseorang yang memintaku bicara ke publik, kata Ayla akhirnya. Tentangmu? Ragendra menegang. Dan kamu? Aku belum memutuskan, jawab Ayla. Ragendra menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara rendah. Jika kamu bicara, aku mungkin jatuh lebih cepat. Dan jika aku diam, balas Ayla, kebenaran dikubur. Hening. Lakukan yang menurutmu benar, ujar Ragendra akhirnya. Untuk pertama kalinya, jangan pilih aku. Kalimat itu membuat mata Ayla panas. Ia berdiri. Aku tidak membencimu. Ragendra tersenyum kecil. Itu lebih dari yang pantas kudapatkan. Ayla melangkah pergi tanpa menoleh. Di luar, udara malam dingin dan jujur. Ia tahu. Keputusan terbesarnya belum dibuat. Dan apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah kembali sederhana. Pagi itu tidak membawa kelegaan. Ayla berdiri di depan cermin kecil kamar penginapan, menatap wajahnya sendiri yang tampak lebih kurus, lebih pucat. Namun entah kenapa, lebih jujur. Tidak ada gaun mahal. Tidak ada pencahayaan sempurna. Hanya dirinya, tanpa peran, tanpa narasi yang dipinjamkan orang lain. Ponselnya tergeletak di meja. Sejak pertemuannya dengan Ragendra semalam, ia belum menyentuhnya lagi. Keputusan itu menunggu. Tidak memaksa. Namun tidak bisa dihindari. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil napas panjang, lalu menyalakan ponsel. Puluhan notifikasi masuk. Pesan dari Livia. Panggilan tak terjawab dari nomor asing. Potongan berita yang semakin brutal. Sumber internal bongkar strategi pencitraan CEO Ragendra Mahesa. Perempuan misterius diduga bagian dari narasi bersih. Ayla menutup mata. Perempuan misterius itu? Dirinya. Ia membuka pesan dari Livia terlebih dahulu. Ayla, aku lihat berita. Kamu di mana? Kamu tidak sendirian. Tolong kabari aku. Air mata Ayla jatuh tanpa suara. Ia membalas singkat. Aku baik-baik saja. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Titik 3 muncul lama di layar sebelum Livia membalas. Apapun itu, pastikan itu pilihanmu. Kalimat itu sederhana. Namun justru itulah yang Ayla butuhkan. Pilihanmu. Pukul 10 pagi, Ayla duduk di sebuah kafe kecil. Bukan untuk bertemu Mara, bukan pula wartawan. Ia hanya butuh tempat umum, tempat di mana ia tidak bisa dikurung oleh keputusan siapapun. Telepon berdering.
Nama Mara muncul di layar. Ayla mengangkatnya. "Kamu sudah memutuskan?" tanya Mara tanpa basa-basi. Ayla menatap jendela. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka sendiri. Dunia tidak berhenti hanya karena hidupnya jungkir balik. "Aku akan bicara," kata Ayla akhirnya. "Tapi dengan caraku." Mara terdiam sejenak. "Maksudmu?" "Aku tidak akan membaca skrip siapapun. Aku tidak akan menjatuhkan Ragendra untuk mengangkat pihak lain," ujar Ayla tegas. "Aku hanya akan mengatakan kebenaran yang aku alami." Nada suara Mara berubah, lebih hati-hati. "Itu berisiko." "Aku tahu," jawab Ayla. "Tapi ini satu-satunya cara aku tidak kehilangan diriku sendiri." Keheningan singkat. "Baik," kata Mara akhirnya. "Aku atur." Wawancara langsung. Tanpa edit. Telepon ditutup. Ayla menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya berdiri di tengah badai, bukan di pinggirnya. Studio wawancara itu sederhana. Tidak megah. Tidak intimidatif. Lampu putih, satu kamera, satu pewawancara. Tidak ada musik dramatis. Ayla duduk di kursi, mengenakan pakaian polos. Rambutnya diikat sederhana. Tidak ada yang mencoba mempercantiknya. "Siap?" tanya pewawancara lembut. Ayla mengangguk. Rekaman dimulai. "Ayla Kirana," pewawancara membuka. "Banyak orang mengenalmu sebagai wanita yang dipilih oleh Ragendra Mahesa. Siapa kamu sebenarnya?" Ayla menarik napas. "Aku hanya gadis biasa," jawabnya. "Yang pernah dikhianati. Yang ikut acara pencarian jodoh karena ingin percaya lagi pada cinta." Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Tentang rumah besar itu. Tentang aturan. Tentang bagaimana ia merasa aman, lalu tertekan. Ayla tidak berlebihan. Tidak dramatis. Ia tidak menyebut angka, tidak menuduh dengan istilah hukum. Ia hanya menceritakan rasa. "Apakah Ragendra jahat?" tanya pewawancara akhirnya. Ayla terdiam lama. "Tidak," jawabnya pelan. "Dia manusia yang terbiasa mengendalikan segalanya. Dan aku lupa bahwa aku juga berhak atas kendali atas hidupku sendiri." Kamera berhenti merekam. Ayla menunduk, napasnya gemetar. Rasanya seperti melepas beban besar, sekaligus membuka diri pada kemungkinan terburuk. Wawancara itu tayang sore harinya. Tanpa potongan. Tanpa judul provokatif dari mulut Ayla sendiri. Respons publik meledak. Namun tidak seperti yang Ayla bayangkan. Ada yang menyerangnya. Ada yang membelanya. Ada yang akhirnya mempertanyakan sistem, bukan hanya satu nama. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pesan masuk. Dari Ragendra. Ayla ragu membukanya, lalu melakukannya. "Terima kasih karena tidak membohongi dirimu sendiri. Apapun yang terjadi padaku setelah ini, aku menerimanya." Ayla menatap layar lama. Ia tidak membalas. Bukan karena benci, melainkan karena ia sudah selesai. Malam itu, Ayla naik kereta keluar kota. Tidak ada rencana besar. Tidak ada tujuan pasti. Hanya satu koper kecil dan keputusan untuk menjauh. Bukan lari, melainkan memberi jarak. Kereta melaju, lampu-lampu kota menjauh. Ayla menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan getaran rel menenangkan pikirannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak merasa dipilih. Ia merasa memilih. Dan mungkin, di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya bermula. Namun jauh di dalam dirinya, Ayla tahu, perjalanannya belum benar-benar selesai. Ada satu bab terakhir yang menunggunya. Bukan tentang siapa yang ia cintai, melainkan siapa yang ia jadikan rumah. Kereta itu berhenti di sebuah kota kecil yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Tidak ada gedung tinggi. Tidak ada papan iklan raksasa. Hanya stasiun sederhana, udara pagi yang lembab, dan aroma tanah basah setelah hujan malam. Ayla turun dengan koper kecilnya. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang mengenalinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Kota ini mengingatkannya pada tempat ia dibesarkan. Tempat di mana hidup berjalan pelan,
dan orang-orang saling menyapa bukan karena kepentingan, melainkan kebiasaan. Ia menyewa kamar kecil di rumah seorang janda tua yang ramah. Kamarnya sempit, tapi jendelanya menghadap kebun. Pagi-pagi, Ayla mendengar ayam berkokok dan suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak glamor, tidak berisik, namun damai. Hari-hari pertama, Ayla hanya berjalan kaki, menyusuri pasar, membeli buah, duduk di bangku taman kecil sambil membaca buku. Tidak ada kamera, tidak ada tatapan yang menilai. Berita tentang Ragendra masih muncul sesekali. Proses hukum berjalan lambat. Nama-nama besar mulai bermunculan. Namun Ayla tidak lagi mengikutinya dengan napas tertahan. Ia sudah mengatakan bagiannya. Suatu sore, Livia datang. Ayla hampir menjatuhkan gelas tehnya saat melihat sahabatnya berdiri di depan pagar kecil itu, tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar menghilang," kata Livia sambil memeluknya erat. "Aku hanya pulang ke diriku sendiri," jawab Ayla lirih. Mereka duduk di teras, berbincang tentang hal-hal sederhana. Tentang pekerjaan, tentang tawa, tentang betapa cepatnya hidup bisa berubah ketika seseorang berani berkata cukup. "Kamu menyesal?" tanya Livia pelan. Ayla memandang kebun di depannya. Daun-daun hijau bergerak tertiup angin. "Tidak," jawabnya mantap. "Aku belajar." Beberapa minggu kemudian, Ayla mulai menulis. Bukan untuk dipublikasikan. Bukan untuk membela diri. Ia menulis untuk memahami dirinya sendiri. Tentang cinta yang pernah ia cari di luar. Tentang pengkhianatan. Tentang kemewahan yang menjanjikan keamanan, namun hampir merampas kebebasan. Tulisan itu mengalir pelan, tanpa tekanan. Kadang ia menangis, kadang ia tersenyum sendiri. Suatu pagi, ia menerima surat elektronik. Bukan dari wartawan. Bukan dari pihak hukum. Dari Ragendra. Pesannya singkat. Tidak defensif. Tidak meminta pengampunan. "Aku sedang belajar hidup tanpa kendali penuh. Itu lebih sulit dari yang kukira. Tapi mungkin perlu. Terima kasih karena menjadi cermin, meski menyakitkan." Ayla membaca pesan itu sekali, lalu menutupnya. Ia tidak membalas. Bukan karena marah, melainkan karena hubungan mereka sudah menemukan bentuk akhirnya. Dan itu cukup. Di kota kecil itu, Ayla mulai mengenal seseorang. Bukan sosok spektakuler. Tidak kaya. Tidak penuh rahasia. Namanya Raka, pemilik kedai buku kecil yang juga menyeduh kopi dengan tangan sendiri. Mereka sering bertemu tanpa rencana. Berbincang tentang buku, tentang hujan, tentang hidup yang kadang tidak adil tapi tetap layak dijalani. Raka tidak pernah bertanya tentang masa lalu Ayla dengan nada ingin tahu berlebihan. Ia hanya mendengarkan, jika Ayla ingin berbagi. Tidak ada janji besar. Tidak ada perlindungan berlebihan. Hanya kehadiran. Suatu sore, mereka duduk bersebelahan di bangku taman. Matahari hampir tenggelam. "Kamu tidak terlihat seperti orang yang ingin diselamatkan," ujar Raka sambil tersenyum. Ayla tertawa kecil. "Aku sudah terlalu lama diselamatkan tanpa diminta." Raka mengangguk. "Mungkin yang paling penting adalah berjalan bersama, bukan menarik." Kalimat itu sederhana, namun tepat mengenai hati Ayla. Ia menyadari sesuatu dengan tenang. Cinta tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang ia hadir sebagai ruang, tempat seseorang tidak perlu mengecilkan diri. Malam terakhir di kota kecil itu sebelum Ayla pindah ke tempat baru, tempat yang ia pilih sendiri. Ia duduk di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Ia teringat dirinya yang dulu. Gadis yang ikut ajang pencarian jodoh karena ingin dipilih. Gadis yang hampir tenggelam dalam kemewahan karena ingin merasa aman. Gadis yang akhirnya berani pergi, meski takut. Kini, ia tersenyum. Bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena hidupnya miliknya. Ayla menutup buku catatannya dan menulis satu kalimat terakhir. "Cinta sejati bukan tentang siapa yang memilihku, melainkan siapa yang tidak memintaku berubah untuk layak dicintai." Lampu kamar dipadamkan. Di luar, dunia terus bergerak. Tanpa sorotan, tanpa panggung. Dan di sanalah Ayla berdiri.
bukan sebagai pemenang acara pencarian jodoh, melainkan sebagai pemenang atas dirinya sendiri. Tamat.